Salam sehat, salam sejahtera dimanapun kita berada. Perkenalkan, nama saya Ronaldi Saragi, semester 3 Fakultas Hukum. Saya akan mereview ulang pertemuan pertama, yaitu hukum lanjutan yang didoseni oleh Profesor Dr. Haini Nureni, SHMH, dan diasisteni oleh Dr. M. Rendi Ariandi, SHMH, tentang percobaan Voking attempt. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi KUHP hanya ada batas yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Pasal 53 KUHP ayat 1, mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan dipidana seumur hidup. Dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindakan pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan, tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak pelaku. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. 2. Teori objektif. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahayanya dari pelaku. Penganut teori ini adalah Van Hammel. Teori objektif. Teori objektif, menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari 1. Teori objektif formil dan teori objektif material. Teori objektif formil yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Dewey dan James Van Gen. Teori objektif material yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya adalah Simons. Unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. 2. Adanya permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah adanya permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat, yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Sekian yang dapat saya review di pertemuan pertama hukum pidana lanjutan. Sekian dan terima kasih.